Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pengurangan pecahan biasa dan campuran ya. Untuk materi yang kemarin kita sudah belajar penjumlahan pecahan campuran ya. Ini caranya hampir sama dengan penjumlahan. Kalau penyebut sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja. Nah, jika penyebut tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Bedanya kalau di penjumlahan pecahan campuran itu untuk bilangan bulatnya kita bisa langsung menambahkan. Nah, untuk penjumlahan ini tidak bisa ya. Kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan contoh nomor 1. Ini ya, contoh nomor 1. Di sini ada 3/2 dikurangi 3/5. Itu kita samakan penyebutnya dengan KPK menjadi per 10. Dan 2 dan 5 ini bisa rubah menjadi per 10. 2 untuk menjadi 10 itu dikali 5. Nah, kalau penyebut dikali 5, tentunya pembilang ini juga harus dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Nah, untuk pecahan yang kedua, 3/5. Untuk pecahan yang kedua, 3/5 ya tadi. 5 ini kita jadikan per 10, jadi 5 dikali 2. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 2, tentunya pembilangnya juga harus dikalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi ini kita kurangkan ya, 15 dikurangi 6 sama dengan 9/10. Ini adalah hasil akhirnya, 9/10. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Contoh kedua ini ada pengurangan antara 1/2 dikurangi 1/4. Nah, ini juga tidak sama penyebutnya. Kita harus menyamakan dulu. 2 dan 4 kita jadikan per 4 ya. Karena KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi ini kita 2 kali berapa? Hasilnya 4 itu 2 kali 2. Terus satunya ini berarti harus dikali 2 juga. 1 kali 2 sama dengan 2. Diletakkan di sini. Nah, sekarang untuk pecahan 1/4 dijadikan per 4 ini sama ya. Jadi kita tidak usah merubahnya. Tinggal meletakkan di sini. 2 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Ya. Jadi yang kita kurangkan ini hanya pembilangnya saja ya anak-anak. Penyebutnya tetap 1/4 ini adalah hasil akhirnya. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini penyebutnya, nah ini ada beda lagi ya. Bilangan bulat dikurangi pecahan 1/5 per 1 dikurangi 5/17 sama dengan, nah ini kita harus memperhatikan penyebutnya ini. Kalau di sini 17 berarti 1 ini sama dengan 17/17. Kalau di penyebutnya di sini itu 16 berarti 1 ini kita ganti ke 16/16. 16/16 itu sama dengan 1 kan. 17/17 itu sama dengan 1 kan. Jadi sama. 17 dengan 17/17 dengan 1 ini sama nilainya. Jadi sekarang kan sudah sama penyebutnya. Kita bisa mengurangkan. Jadi 17/17 dikurangi 5/17 sama dengan 12/17. Ini adalah hasil akhirnya ya. Nah, ini untuk contoh 1, 2, dan 3 jika penyebutnya tidak sama. Ini pengurangan ya. Jangan keliru. Kalian harus teliti dengan ini simbolnya ini pengurangan kah atau penjumlahan yang diminta ya. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga contoh 1 ya. Pengurangan antara 5, 2/4 dikurangi 3, 3/8. Nah, ini dia pecahan campuran ya. Pecahan campuran dengan penyebut yang tidak sama. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah pertama ya, kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi tidak boleh seperti penjumlahan yang kita bisa langsung
menjumlahkan bilangan genapnya. Kalau dalam pengurangan tidak bisa ya, kita harus merubahnya dulu ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? 5, 2/4 itu sama dengan 5 dikali penyebutnya 4 ditambah pembilangnya 2. Jadi 5 ini dikali 4, setelah itu ditambah 2. Seperti ini ya caranya. 5 dikali 4 ditambah 2. Demikian juga untuk pecahan campuran yang kedua, yaitu dikurangi 3/8. 3 ini bilangannya bulat, dikalikan 8 penyebutnya ini, setelah itu ditambah pembilangnya. 3 dikali 8 ditambah 3 sama dengan ini ya. 5 kali 4 itu 20. 20 tambah 2, 22. Di sini hasilnya. Karena pecahan yang pertama letaknya di depan, ini juga harus di depan. Per 4 dikurangi pecahan yang kedua tadi ya. 3 dikali 8 ditambah 3 sama dengan 27/8. Nah, setelah kita rubah ini ke bentuk pecahan biasa, baru kita langkah keduanya kita samakan penyebutnya. Ini penyebutnya tidak sama kan? Kita samakan dulu. Samakan dulu. Jadi per 8 karena 4 dan 8 itu KPK-nya adalah per 8 ya. Caranya bagaimana? Nah, ini untuk menjadi per 8 itu kan dikali 2 ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Ini juga harus dikali 2. 2 dikali 2 di sini ya. 2 dikali 2 sama dengan 44. Diletakkan di depan. Sekarang untuk yang kedua. Ini karena penyebut sudah sama. Ini sudah 8. Sama ini sudah 8. Jadi kita tinggal memindahkan saja. Ini dipindah ke sini. Ingat ini adalah pengurangan. Jadi 44 dikurangi 27 sama dengan 17/8 ini. Apakah jawaban ini sudah betul? Nah, ini masih bisa kita sederhanakan atau kita rubah ke bentuk pecahan campuran dulu ya. 17/8 itu sama dengan 17/8 atau 17 dibagi 8 itu dapat berapa? Kita cari hasil yang tidak melebihi 17. Jadi 8 dikali berapa yang hasilnya tidak melebihi 17 tapi mendekati 17. Nah, itu kalau 8 kali 1 sama dengan 8 ya. 8 kali 2 sama dengan 16. 8 kali 3 itu 24. Nah, 24 sudah lebih dari 17, jadi tidak boleh ya. Jadi, kita gunakan yang 2. 8 dikali 2 itu 16. Sisanya berapa? 8 kali 2 itu 16 ya. Nah, 16 ini kita kurangi. Jadi, ini kita kurangi 16 ini. 17 kurangi 16 sama dengan 1. Jadi 2 tadi. 2 diletakkan di sini. 2. Sisanya pengurangan ini. 1. Kalau penyebut tetap ya. Tetap 8. Jadi hasil akhirnya adalah 2. 1/8. Ini baru betul. Nah, jadi untuk jawaban yang ini itu kurang tepat ya. Untuk yang ini. Yang paling betul adalah yang 21/8 ya. Ini untuk contoh yang keempat atau contoh kedua. 5 1/4 dikurangi 3, 37/8 ditambah 1, 11/12. Nah, jangan lupa ini ada dua tanda. Ada pengurangan dan penjumlahan. Caranya sama ya. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Caranya 5. 5 ini kali 4 ini ditambah pembilang ya 1/4 tetap. Untuk yang pecahan kedua juga sama, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana?
3 dikali 3 dikali ini ya, 3 dikali 8 ditambah 7. Nah, ini untuk pecahan yang ketiga itu 1 11/12 ini di sini ya. 1 kali 12 ditambah 11 sama dengan, nah ini adalah hasilnya. Ini hasil pecahan biasanya untuk yang pecahan 1, ini untuk yang pecahan kedua, dan ini untuk pecahan yang ketiga. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Di antara 4, 8, dan 12 ini kan penyebutnya tidak sama. Kita samakan dulu ya, kita cari KPK antara 4, 8, dan 12. Itu adalah 24 KPK-nya. 4 untuk menjadi per 24 itu dikali berapa? 4 kali 6. Nah, kalau penyebut dikalikan 6, pembilang juga harus dikalikan 6. Jadi 21 ini dikalikan 6 menjadi 126 ya, menjadi 126 ini. Terus sekarang 31/8 kita jadikan per 24. Jadi 8 dikalikan 3 ya, atau menjadi 24 itu. Nah, ini juga harus dikalikan 3. 31 kali 3. Hasilnya 93. Untuk yang ketiga, 23/12. Itu dijadikan per 24. 12 dikali berapa hasilnya? 24. 12 dikali 2. Nah, kalau pembilang dikalikan 2, penyebut juga harus dikalikan 2. 23 dikali 2 sama dengan 46 di sini. Kita hitung. 126 dikurangi 93. Setelah itu hasilnya ditambah 46. Hasil akhirnya adalah 79/24. Nah, lagi ya, ini bukan hasil akhir, ini masih bisa kita sederhanakan. 79 dibagi 24. Itu kita cari hasilnya ya, berapa? 24 dikali 3 itu sama dengan berapa? 72. 72 itu masih di bawah ini dan tidak melebihi ini. Jadi hasilnya 3, baru setelah itu 79 dikurangi 72 tadi. 79 dikurangi 72 ya. Hasilnya berapa? 7, sisa 7. Nah, 7 ini kita letakkan di sini. Sisa dari 24 kali 3 tadi loh. 24 kali 3 tadi kan 72 ini ya. Nah, sedangkan di sini 79. Jadi sisanya 7. 37/24. Kalau 24 ini tetap karena ini adalah penyebutnya. Jadi hasil akhirnya adalah 37/24 ya. Bukan ini. Kalau ini masih belum tepat ya. Itu saja untuk pengurangan pecahan campuran ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.